Dalam rangka perayaan 1 abad 1918 sampai 2018, Ikatan Perjanjian Pekabaran Injil di Lembah Griminawa, tanggal 4 Oktober 2018, di Kampung Imeno, Distrik Nimboran, Jayapura. Panitia mempersembahkan Langin Suara dengan judul Menapak Tilas Perjalanan Imsi, Manggo, serta Nenu dan kawan-kawan pada tahun 1918 dari Genyem ke Hollandia, dalam rangka menghadirkan Injil Kerajaan Allah di Lembah Griminawa dan sekitarnya. Naskah John Lensru, pengantar kata Jimmy Roof dan Henny Sirait, teknik rekaman Henro. Bila kita mengikuti arus pengaruh modernisasi di atas tanah Papua atau New Guinea sedari abad ke-8 tahun 700-an hingga awal abad ke-20 tahun 1900, maka ada sekitar 170-an pengunjung atau grup yang mengunjungi tanah Papua untuk berbagai kepentingan. Salah satu dari kelompok pengunjung yang sangat berpengaruh dan sempat masuk serta mempengaruhi masyarakat adat di Lembah Grima dan Nawa pada tahun 1900 adalah kelompok pemburu burung kuning atau cendrawasih yang dikoordinir oleh J.M. Dumas, seorang saudagar warga negara Hongaria yang membuka pusat perdagangan burung cendrawasih di Metu Debi, Teluk Yoteva. Pada awal tahun 1900-an, para pemburu dipimpin oleh Azang dan Badaon mulai masuk daerah Nimboran Lembah Griminawa dan mengajak atau merekrut pemuda-pemuda Nimboran dari kampung-kampung sejumlah kurang lebih 50 orang yang masing-masing dipimpin oleh Yasu Yantewo yang lebih dikenal dengan nama Yasu Company, Nenu Dewen Bedi yang lebih dikenal dengan nama Nenu Gergaji, Imsie Diki, Manggo Dem Tamang yang kemudian dibaptis dengan nama Abraham Kiai, dan lain-lain. Berbulan-bulan mereka bersama para pemburu mengembara di hutan belantara, mulai dari Lembah Grimel, Nawa, Mambramo hingga Arso dan Waris di daerah perbatasan Papua New Guinea. Selama kurang lebih 18 tahun, para pemuda terlibat dalam kegiatan pemburuan burung cendrawasih, tinggalkan kampung serta istri dan anak, naik turun gunung, menerobos hutan belantara yang penuh lumpur serta onak dan duri, kehujanan, basah kuyup, serta tahan dingin dan gigitan nyamuk, semuanya dilalui demi untuk mendapatkan rokok, korek api, garam, pisau, parang, sepotong kain, serta belajar bahasa Melayu dan tembak-menembak dengan menggunakan senjata api. Pada tahun 1918, ketika mereka pulang dari hutan dan sebelum membawa hasil buruan mereka kepada J.M. Dumas di Metu Debi, mereka beristirahat di kampung Singri di perbukitan Waitebu yang menjadi pangkalan para pemburu pada saat itu. Saat para pemburu beristirahat,
istri Nenu menyerahkan sepucuk surat yang diterima dari teman-teman pemburu di Demta kepada Asang dan Badaon. Setelah para pemburu membaca surat tersebut, maka seketika itu juga menangislah mereka dengan sangat terseduh-seduh. Melihat peristiwa itu, maka Nenu dan teman-temannya dari Nimboran menjadi heran dan masing-masing bertanya, apa gerangan sehingga teman-teman mereka dari Maluku menangis terseduh-seduh. Tak ada yang marah atau pukul mereka, tapi mereka menangis terseduh-seduh. Nenu yang bisa berbahasa Melayu, ragam Maluku, mulai memberanikan diri dan bertanya kepada Asang dan Badaon tentang alasan mereka menangis. Asang dan Badaon menceritakan bahwa istri dan anak dari salah satu teman mereka, Nenu, dan teman-temannya tetap penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, sehingga Nenu menjemput surat dari tangan temannya dan menempelkannya pada telinga dengan harapan bisa mendengar berita kematian itu. Namun surat yang ada adalah selembar kertas yang bercoretan huruf-huruf tetap membisu di telinga Nenu. Memperhatikan gerakan Nenu yang demikian, maka sadarlah teman-teman mereka dari Maluku bahwa Nenu dan teman-temannya dari Nimboran tidak mengerti tentang arti surat. Maka Asang dan Badaon mulai menjelaskan bahwa ini adalah surat, yaitu selembar kertas yang di atasnya ditulis berita kematian dengan huruf oleh keluarga mereka di Maluku. Kemudian surat ini dikirim dengan menggunakan kapal laut kepada mereka melalui Demta. Untuk menulis surat ini, kami diajar oleh guru Belanda. Kalau kalian atau orang Nimboran ingin tulis dan baca seperti kami, kalian harus pergi minta guru kepada pendeta dan pemerintah Belanda di Hollandia, supaya guru itu bisa mengajar kalian, orang Nimboran, sehingga orang Nimboran juga bisa tahu menulis dan membaca seperti kami. Setelah mengikuti penjelasan dari Asang dan temannya, maka pada saat itu terbukalah alam pikiran Nenu dan teman-temannya dari Nimboran, dan mereka menjadi sadar bahwa selama ini mereka dibohongi oleh para pemburu atau orang Maluku untuk mencari burung cendrawasih. Berbulan-bulan mengembara di hutan rimba, naik turun gunung, digigit nyamuk, kehujanan, serta basah kuyup dan kedinginan. Tinggalkan anak dan istri di kampung-kampung hanya untuk kepentingan para pedagang. Bangunlah jiwaku, bangunlah engkau, gambus kecapi pun bangunlah. Aku hendak membangunkan fajar, hendak bersyukur kepada Tuhanku dan bermazmur baginya, memujinya. Dengan spontan,
Nenu menyatakan kepada para pemburu dan teman-teman mereka bahwa hari ini kami berhenti untuk memburu burung kuning di hutan, dan kami akan ke Hollandia untuk minta guru kepada kepala pemerintah dan pendeta, sebab ngambe iram tebueb kebi tebueb. Maksud Nenu, saya, kami, orang Nimboran, memiliki kepala pemerintahan adat dan urusan rumah tangga sendiri. Agar pernyataannya itu bisa diketahui oleh semua orang Nimboran, maka keesokan harinya Nenu meniup triton pertanda, mengundang semua teman-temannya, termasuk Imsi Deki dan Manggo Dewem Temang dari kampung Imeno, datang menemuinya di kampung Singgri di perbukitan Waitebu sebagai pangkalan para pemburu burung kuning. Kepada teman-temannya, Nenu menjelaskan bahwa kita dibohongi oleh orang-orang Maluku dengan diajak untuk memburu burung cendrawasih di hutan. Sebaiknya kita hentikan kegiatan pemburuan burung cendrawasih, dan kita harus segera ke Hollandia menemui kepala pemerintah dan pendeta Belanda untuk meminta guru, supaya guru bisa mengajar anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa tahu membaca dan menulis seperti orang-orang Maluku. Pada awal bulan Oktober 1918, tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 1918, kedua tokoh adat dari kampung Imeno, masing-masing Imsi Dekie dari Keret Dekeniap dan Manggo Dem Tamang dari Keret Giai, bersama beberapa pemuda yang kuat-kuat mulai berangkat dari kampung Imeno menuju Hollandia melalui rute perjalanan Imeno Besum, Kwansu Bongrang, Mamda Yakonde, Sabron Yaru, Kampung Harapan, menyusuri lereng Gunung Siklop terus menuju Hollandia di pantai Numbai. Tuhanku, menerobos batas, kasih yang ajaib, menembus pemisah, tidak dapat dibendung, tetap mengalir terus, bagai air yang tenang dan menyejukkan. Selama 2 malam di perjalanan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober, mereka tiba di tempat penginapan atau bivak orang Nimboran, yaitu Gua Batu Karang dekat Hollandia, sekarang lokasi gereja Kalam Kudus. Keesokan harinya, Jumat tanggal 4 Oktober 1918 pagi, Imsi dan Manggo bersama beberapa pemuda mulai jalan menuju rumah Sendeling Jakobus Bikar yang terletak di pinggir sungai Anavra, sekarang lokasi Bank Papua. Bikar yang sudah bisa bergaul dengan mereka tanpa ragu menerima rombongan kedua tokoh adat itu di rumahnya dan bertanya tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka. Imsi dan Manggo menyampaikan kepada Bikart, katanya, kami dua adalah kepala suku dari kampung Imeno di Nimboran yang datang kepada Tuan Pendeta meminta guru untuk mengajar anak-anak kami di Nimboran, seperti yang terjadi pada tetangga kami di pesisir pantai utara, khususnya di Demta. Keduanya juga menyatakan bahwa kami siap untuk membantu tenaga guru dengan memberikan perlindungan serta menyediakan tempat dan akan membangun rumah bagi dia. Setelah mengikuti permintaan dan pernyataan Imsi dan Manggo, maka Bikart menyadari bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil di daerah pedalaman Nimboran. Sebab itu, dengan senang hati, beliau menerima semua permintaan dari kedua tokoh adat itu dan berjanji akan berusaha untuk memenuhinya. Pada siang harinya, Bikart langsung melaporkan hasil pertemuannya itu secara ringkas kepada pihak Badan Pengurus Sending di Oostgate, Negeri Belanda, melalui suratnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 1918.
bahwa sebagai penutup surat ini perlu saya melaporkan bahwa tadi pagi saya dikunjungi oleh kepala suku dari Kampung Imeno, sebuah kampung di daerah Nimboran yang padat penduduknya. Sebelumnya, mereka kunjungi saya untuk pengobatan dan saya menolong mereka dengan memberikan obat. Bahkan pada tahun lalu, tahun 1917, saya menolong seorang pria yang terputus tangannya. Tapi kunjungan mereka sekarang adalah untuk meminta tenaga guru bagi daerah Nimboran. Ini hal yang sangat menggembirakan. Kemungkinan mereka dipengaruhi oleh perkembangan yang ada di daerah pantai, khususnya di Demta, dan ini merupakan pintu masuk bagi Injil ke daerah pedalaman Nimboran yang harus kita manfaatkan secara baik dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk memberitakan Injil ke daerah pedalaman. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1923, Bekkers cuti ke Belanda, sekaligus melanjutkan permintaan IMSI dan Manggo ke kantor pusat sending di negeri Belanda. Ketika Bekkers sedang cuti di negeri Belanda, maka pada tanggal 28 Maret 1923, banjir sungai Anavre menghancurkan rumah Bekkers yang juga berfungsi sebagai pusat pekabaran Injil di Tanah Tabi. Karena alasan itu, dan juga untuk memenuhi permintaan IMSI dan Manggo, maka setelah kembali dari Belanda pada pertengahan tahun 1924, maka Sendeling Schneider, Bekkers, dan Dinev mulai memindahkan pusat pekabaran Injil untuk Tanah Tabi dari pantai Numbai Hollandia ke Bukit Mentiano di Genyam Nimboran. Puji Tuhan, TT IMSI, Manggo serta Nenu dan kawan-kawan meminta guru, sumber perubahan hidup bagi orang Nimboran. Tetapi Tuhan memberikan pendeta Schneider dan Bekkers untuk memberitakan Injil yang adalah sumber kehidupan yang kekal bagi manusia Tabi di lembah Grime dan Nawa. Banyaklah gunung, ngarai dan lembah, sungai yang besar dan telaganya, pesisir pantai dan pulau-pulau. Disitulah kami bekerja. Kami bekerja bagimu, Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaanmu bagi semua umat manusia. Demikian tadi Langin Suara dalam rangka perayaan 1 abad 1918-2018 Ikatan Perjanjian Pekabaran Injil di Lembah Grime Nawa, tanggal 4 Oktober 2018 di Kampung Imeno, Distrik Nimboran, Jayapura, telah mempersembahkan Langin Suara dengan judul Menapak Tilas Perjalanan IMSI, Manggo serta Nenu dan kawan-kawan pada tahun 1918 dari Genyem ke Hollandia dalam rangka menghadirkan Injil Kerajaan Allah di Lembah Grime Nawa dan sekitarnya. Naskah John Lensru, pengantar kata Jimmy Roof dan Henny Sirait, teknik rekaman Hendro.